Ibu rekam. Ya, sengaja Ibu ingin bertemu lewat Zoom dengan kalian. Ibu khawatir materi minggu lalu itu masih belum bisa dipahami karena Ibu hanya mengirim materi lewat rekaman ya. Nah, untuk teman-teman yang udah ketemu kemarin ya, minggu lalu dengan Ibu sudah menerima penjelasan langsung, dan sekarang kita akan review aja. Mudah-mudahan kalian semua juga sudah nonton videonya, bukan nonton, sudah mendengarkan, sudah menyimak video rekaman minggu lalu, sehingga hari ini kita akan review singkat aja gitu. Kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan itu boleh ya. Ibu buka dulu ya, Ibu share screen dulu. Sebentar. Share screen dulu bukunya. Ya, kita masih membahas laporan hasil observasi ya. Mudah-mudahan sudah tampil di kalian ya. Tampil. Ya, Ibu review aja nih materinya. Kemarin itu kita sudah bahas tentang laporan hasil observasi ya. Sudah dibacakan sebuah teks yaitu teksnya judulnya Belalang Anggrek. Nah, dari teks ini kan kita sudah bisa menganalisis gitu. Kalau masih ingat kemarin Ibu gambarkan ada dua lingkaran gitu ya, dua lingkaran. Nah, di sini ada dua lingkaran, ada lingkaran yang besar dan ada lingkaran yang kecil. Nah, ini menggambarkan hubungan antara teks deskripsi dengan teks observasi. Nah, ini kan keseluruhan teks yang judulnya Belalang Anggrek ini adalah sebuah teks observasi. Yang teks observasi ini di dalamnya ada contoh-contoh teks deskripsi gitu. Sehingga kalau digambarkan seperti ini, yang lingkaran besar itu adalah teks observasi dan lingkaran kecil itu adalah teks deskripsi. Nah, gitu. Kemarin kita sudah buktikan dalam teks Belalang Anggrek ini keseluruhannya adalah teks LHO atau laporan hasil observasi. Jadi si penulis menuliskan teks ini berdasarkan hasil pengamatannya. Nah, dari pengamatannya itulah dia menceritakan dari awal, mulai dari definisinya gitu kan, kemudian dia ungkapkan ciri-ciri fisiknya gitu. Nah, ini di paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat dan sebagainya gitu ya, sampai ke 5. Nah, sampai paragraf ini nih masih bercerita tentang deskripsinya, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa teks deskripsi itu adalah bagian dari sebuah teks observasi ya. Nah, ini gambar di sini itu berarti yang lingkaran besar ini yang lingkaran kecil ini adalah teks deskripsi dan yang besarnya ini adalah teks observasi gitu. Di teks deskripsi itu adalah bagian dari sebuah teks observasi. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Kalau ada yang tidak dipahami, kalian boleh langsung unmute aja ya, langsung potong aja dulu. Jadi biar bisa kalian semuanya paham. Sampai sini mudah-mudahan jelas ya. Nah, kemudian kita maju ke struktur. Nah, di sini ada struktur teks LHO, laporan hasil observasi. Pertama itu ada unsur pernyataan umum atau klasifikasi. Yang pernyataan umum di sini merupakan pembuka atau pengantar sebuah teks LHO. Ya, jadi awalnya kan tadi di Belalang Anggrek itu tidak langsung menggambarkan ciri-ciri fisik, tapi awalnya itu dibahas nama ilmiahnya gitu ya. Yang pokoknya hal-hal yang awal yang global sebagai pengantar atau pembuka dari sebuah teks. Kemudian ada bagian kedua itu deskripsi bagian. Di deskripsi bagian ini ada penjelasan rincinya. Yang penjelasan rinci itu namanya juga deskripsi ya. Bagian-bagian dari si objeknya itu dijelaskan secara detail di sini. Di paragraf kedua sampai kelima. Nah, kemudian baru di akhirnya itu ada deskripsi manfaatnya. Jadi manfaat si belalang anggrek itu untuk apa gitu. Itu diungkapkan di paragraf ke-6 kan.
Nah, kemudian itu juga bisa berupa kesimpulan akhir dari sebuah laporan observasinya. Nah, kalau ditabelkan jadi begini. Di struktur teksnya ada pernyataan umum, ada di paragraf 1. Nah, ini alasannya, bisa kalian baca. Kemudian deskripsi bagian ada di teks kedua sampai kelima, dan ini adalah penjelasannya. Alasannya kenapa dijadikan deskripsi bagian. Kemudian ada deskripsi manfaat atau simpulan. Ini ada di paragraf ke-6. Nah, di sini juga ada alasannya, ada manfaatnya, dan ada kesimpulannya. Nah, kemarin kan Ibu sudah minta kalian cari di teks Tonggeret atau teks yang berikutnya itu ada teks yang judulnya kunang-kunang. Apakah strukturnya sama atau tidak? Nah, apakah ada ciri-ciri ciri-ciri laporan observasinya atau tidak nih di sini? Ada ciri-ciri deskripsinya atau tidak? Nah, itu bisa dianalisis. Oleh kalian sudah ya dianalisis? Ya, kalian pasti sudah bisa menemukan. Ada yang sudah mengerjakan kemarin? Sudah baca teks Tonggeretnya? Sudah bisa menentukan belum nih tabel yang ada di sini? Halo? Milo gimana? Belum, Bu. Ibu tuh nyuruhnya nyari istilah, Bu, kalau nggak salah. Oh, nyari istilah. Jadi kalau yang ini belum ya? Ya, Cari ya? ya belum, Bu. Oke. Nah, ya udah kita maju dulu aja. Ini nanti bisa kalian coba analisisnya nanti ya setelah pembelajaran aja. Nah, di teks itu kalian sudah mencari istilah. Oke, Milo sudah cari berapa istilah yang kamu dapatkan? 10, Bu. 10. Kamu buatnya di apa? Tulis tangan atau di file? Tulis tangan. Tulis tangan. Oke. Boleh kamu apa namanya? Sebutkan teksnya apa aja? Istilahnya apa aja? Istilahnya ada toraks, abdomen, predator, metamorfosis, nimfa, hama, membran, spesies, herbivora. Maknanya sudah dicari? Sudah. Udah, apa aja? Abdomen itu Kalau apa? toraks itu dada atau bagian di belakang kepala pada tubuh serangga. Okay. Abdomen bagian tubuh di belakang dada pada serangga. Okay. Predator binatang yang hidupnya dari memangsa binatang lain. Okay. Metamorfosis itu perubahan bentuk atau susunan. Okay, sip. Nimfa. Potong nih, Milo. Kamu carinya dari mana? Dari KBBI atau? Dari KBBI. KBBI, oke. Yang ini KBBI daring? Iya, KBBI yang di aplikasi itu yang. Oh, yang di aplikasi, oke. Nah, ya, kamu sudah menyebutkan tadi 10 istilah ya yang sudah ada maknanya tadi 5. Ibu ingin di sini lihat Rika. Kalau Rika sudah cari belum? Istilahnya sudah cari belum? Halo, Rika? Atau boleh digantikan oleh atau dibantu oleh Sri Ayu. Kenapa, Ibu? Sri Ayu udah dapat istilah-istilahnya? Belum. Yang sudah dapat istilah-istilahnya siapa lagi? Siapa? Barusan siapa? Ada yang angkat tangan? Yang sudah dapat istilah-istilahnya apa? Siapa? Jaki sudah belum, Jaki? Halo? Atau Rana sudah dapat belum istilah-istilahnya? Sudah, Bu. Udah, oke. Silakan Rana. Sudah, Bu. Oke. Rana, ada yang berbeda istilah yang kamu temukan? Yang tadi sudah disebutkan oleh Milo, ada istilah yang bedanya nggak? Kebanyakan sama sih, Bu. Sama. Yang belumnya, yang tadi belum dicari maknanya, coba. Ini kan Milo baru. Ekosistem udah. Apa? Ekosistem tadi. Ekosistem belum? Ya, oke. Oke, ekosistem apa maknanya?
keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam. Oke, kamu carinya dari mana? Dari KBBI? Iya, Bu, dari Google. Oh ya, oke. Berarti tidak ada kesulitan ya kalian dalam mencari makna ya, tinggal cari di KBBI aja ya. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, di sini ada unsur kebahasaan yang ada dalam sebuah teks LHO. Pertama ada kalimat definisi dan ada kalimat deskripsi. Nih, kalimat definisi itu kan sudah dibahas penjelasan singkatnya bahwa kalimat definisi ini ada ya di sini ya. Nah, bisa dibaca adalah kalimat yang menjelaskan suatu hal baik berupa benda hidup ataupun benda mati secara umum. Yang penandanya di sini ada digunakanlah kopula. Yang kopula itu contohnya adalah, merupakan, yaitu, ialah. Nah, seperti itu ya contohnya di sini. Belalang anggrek adalah salah satu jenis bla 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 gitu ya. Nah, itu adalah contoh kalimat definisi. Kemudian kalimat deskripsi bedanya ini adalah kalimat yang mendeskripsikan. Artinya mendeskripsikan itu menggambarkan ciri-ciri fisiknya tanpa menggunakan kopula ya. Tanpa menggunakan kata adalah, merupakan, yaitu. Deskripsi itu contohnya udah aja langsung. Tubuh mereka berwarna putih, aksen merah muda, dan lain-lain. Seperti ini. Jadi mudah-mudahan kalian sudah bisa membedakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kemudian berikutnya itu ada kata di. Di ada yang fungsinya sebagai imbuhan, ada juga di yang fungsinya sebagai kata depan. Ketika di sebagai imbuhan, dia mempunyai fungsinya itu membentuk kata kerja pasif. Dan cara penulisannya itu harus dituliskan serangkaian. Nah, jadi misalnya kata berawalan di. Apa ya? Ditulis. Dibuat, digambar, dan sebagainya ya. Nah, itu penulisannya harus disatukan. Sementara bila kata di sebagai kata depan itu menunjukkan keterangan tempat atau keterangan waktu, dan penulisannya itu harus dipisah gitu ya, tidak boleh digabung. Nah, ini yang Ibu sering menemukan ketika siswa membuat tulisan, menuliskan di rumah itu disatukan, tidak di spasi. Nah, itu yang salah ya. Jadi mudah-mudahan kalian kalau sudah belajar ini, kalian bisa menulisnya itu dengan kaidah yang benar ya. Ini untuk imbuhan di. Sampai sini bisa diikuti? Bisa, Ibu. Oke, berikutnya kita lanjut ya. Ada unsur kebahasan yang berikutnya itu adalah penulisan kutipan. Ada kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung. Nih, kutipan tidak langsung contohnya ada dua cara penulisannya. Mulai misalnya kalian mengutip, karena ini LHO ini atau teks laporan hasil observasi ini adalah sebuah teks ilmiah ya kategorinya. Sehingga ketika nanti kalian bila membuat sebuah teks LHO, tentunya kalian untuk menambah apa ya namanya keilmiahan karya kalian. Kalian boleh mengutip dari buku-buku dari tokoh-tokohnya gitu ya. Karena ini bidang biologi misalnya tentang kunang-kunang ini nih, kunang-kunang betina adalah bla bla bla. Nah, ini diambil dari nih nama pengarangnya Burrow and White. Nah, ini 1970 itu berarti tahun terbit dari bukunya, 37 itu adalah halamannya. Nah, ini bisa begini ya kalau mengutipnya. Kemudian ada cara yang kedua, ini nama pengarangnya, ini ada tahun, ini halaman. Lalu ditulislah gitu, ditulislah kutipannya itu apa, menyatakan bahwa bla 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 bla. Gitu. Nah, ini ada kaidahnya untuk bisa menulis sebuah kutipan. Kemudian ada juga misalnya kalian banyak mengutipnya itu ini nih, ada kutipan tidak langsung dituliskan dalam teks dapat menggunakan dua format yang tadi ya. Kalimat pertama mencantumkan sumber kutipan dan lainnya, ini bisa dibaca. Nah, bisa juga semua sumber kutipan harus dicantumkan
dalam daftar pustaka. Jadi ketika langsung mengutip ya, mengutipnya pedoman mengutip dalam teksnya itu seperti ini. Dan nanti si buku-buku yang telah kalian kutip itu tuliskan daftar bukunya itu di daftar pustaka. Nah, adapun cara menulis daftar pustaka, mudah-mudahan kalian juga sudah hafal nih. Nah, seperti ini. Nah, ini biasanya ada nama depannya dulu ditulis duluan. Misalnya di sini Ibu lihat ada Jaki Muhammad. Nah, ini Jaki Muhammad kan nama depannya Jaki. Muhammad itu nama belakangnya ya. Nah, jadi ketika mau menulis daftar pustaka dibalik ya. Jadi nama belakang dulu baru koma terus nama depan. Kemudian tahun terbit bukunya, kemudian judul bukunya dicetak miring atau cetak tebal gitu ya. Kemudian ada nama kotanya, baru titik 2 nama penerbitnya. Seperti itu. Seperti ini. Ini contoh-contohnya ada. Kemudian kalau sumbernya berupa artikel seperti ini. Dan ini yang misalnya sumbernya yang online begini. Nah, ini pedomannya. Karena nanti di bulan November kalian akan melakukan sebuah tugas proyek ya. Tugas proyek itu kalian akan meneliti sesuai dengan ini nanti kolaborasi antar mata pelajaran ya. Ada beberapa mata pelajaran kalian bisa memilih nanti dari grupnya. Ini Ibu berikan gambaran aja ya. Nanti realnya nanti akan disosialisasikan di kemudian hari nanti ya ada infonya. Hanya ini Ibu berikan gambaran, nanti dari hasil pengamatan kalian atau penelitian kalian, nanti diminta membuat laporannya. Nah, laporannya salah satu laporan yang bisa dibuatnya itu yang versi sederhana itu adalah laporan hasil observasi seperti ini. Jadi kalian bisa menuliskan sumber-sumbernya seperti ini ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan tidak? Paham, Bu. Tidak. Oke. Nah, sebelum menulis hasil laporan, menulis laporan hasil observasi yang objektif. Nah, ini kan targetnya minggu depan kita akan latihan nih. Latihan membuat ini apa teksnya gitu. Nah, tapi sebelum ini karena kalian juga sudah pinjam buku BSE yang lama ya, yang dari kurikulum 2013, akan Ibu tambahkan ada materi yang di unsur kebahasaannya ada tambahan ya. Nanti ibu-ibu izin untuk share. Ini tutup dulu. Karena ada 2 materi tambahan nih. Mana ya? Kalian pinjamnya seorang berdua ya? Iya, Ibu. Seorang Iya, Bu. berdua, astagfirullahaladzim. Nggak ada yang ngoreksi ya, seorang berdua. Satu buku berdua. Iya, Bu. Satu buku berdua. Jadi nanti Ibu juga akan bagikan lah ini BSN, biar kalian juga yang tidak kebagian pegang bukunya, nanti tetap bisa ambil materinya. Di sini ada materi tambahannya itu tentang jenis-jenis kata. Masih ingat jenis-jenis kata? Ada kata benda, ada kata kerja, itu ada 8 atau 9 gitu kalau nggak salah. Nanti dari kata itu ada kan kalau tingkatan secara kebahasaan ada kata, ada frasa, ada kalimat. Masih ingat gitu? Ada kata, ada frasa. Nah, di sini tuh di buku BSE yang lama, di situ ada jenis-jenis katanya. Kemudian ada frasa, kemudian juga ada kalimat. Ada kalimat simpleks, ada kalimat kompleks. Nah, itu tambahan-tambahannya. Kalian nanti bisa mencari contoh-contoh apa ya namanya materi lah gitu, materi untuk bisa memahami sebenarnya ini Ibu bisa share materi kalimat simpleks itu apa sih gitu. Mungkin kalian dulu lebih pernah mengenal yang namanya kalimat tunggal. Nah, ingat kalimat tunggal itu adalah kalimat simpleks. Kalimat kompleks itu adalah kalimat majemuk. Gitu kan. Majemuk itu ada majemuk setara, ada majemuk bertingkat.
Mana ya? Nah, ini. Ibu akan share lagi. Nah, ini di buku BSE yang lama ya, yang biru. Sama yang itu juga warnanya biru, hijau toska ya. Ini di halaman 33. Nah, di sini menganalisis unsur kebahasaan yang ada dalam teks LHO sama nih. Cuma ini ada materi kebahasan yang tidak ada dalam buku BSE yang baru. Nah, tapi ini erat kaitannya dalam teks LHO itu selalu ada penggunaan kata, frasa, dan kalimat. Nah, ini. Di sini ada kata serta frasa, verba, dan nomina. Masih ingat verba itu apa? Halo, verba? Verba apa? Kerja. Kata kerja di sini ada. Nomina kata apa? Kata benda, nomina ya. Nah, jadi di sini ada analisis mencari verba yang ada dalam sebuah kalimat. Nah, ini Ibu review juga nih. Ada kata, ada frasa. Apa bedanya kata dengan frasa? Ada yang tahu? Apa bedanya kata dengan frasa? Di sini ada kata kerja, ada frasa verba, ada frasa nomina, ada nomina. Nah, apa bedanya? Ada yang bisa jelaskan nggak? Halo? Wulan? Wulan tahu nggak apa bedanya kata dengan frasa? Atau siapa lagi nih? Ada Rianto. Rianto tahu bedanya frasa dengan kata? Pada bingung, nggak ada yang jawab ya? Bu, mau coba jawab. Siapa? Teni, Bu. Teni, oke, silakan. Gimana Teni? Kalau kata mah Ibu kayak cuma satu kata gitu, kayak satu suku satu. Kalau misalkan frasa mah bagian dari bagian dari kalimat, tapi si kalimat itu nggak beres, kayak cuma ada subjek sama predikatnya gitu. Ya, oke. Itu versinya Teni. Sekarang, yang lain. Tadi menurut Teni, kalau kata itu cuma ada satu kata, gabungan huruf mungkin gitu ya, Teni ya. Iya, Ibu. Nah, kalau kata itu ada beberapa, tapi belum menjadi kalimat. Nah, ada yang lain yang mau berpendapat juga? Dari pengetahuan kalian yang lain? Lutfi mungkin, Lutfi? Iya, Bu. Nah, Lutfi gimana menurut Lutfi? Apa bedanya kata dengan frasa? Kalau kata itu cuma satuan dasar, jadi cuma ada satu kata. Sama kayak tenis sebenarnya. Kalau frasa itu gabungan dari dua kata atau lebih, tapi masih unsur sebuah kalimat. Iya, oke. Nah, ini kita tuh sampai jam berapa ya? Jam dari 8 sampai 9.30 ya? Kayak masih ada waktu, cuma ini Zoom-nya tinggal sedikit nih waktunya. Nah, oke, nanti ini akan Ibu jelaskan secara khusus, tapi sambil menunggu penjelasan dari Ibu, kalian nanti bisa cari-cari lagi ya. Hanya di sini Ibu jelaskan gimana ya? Bentar, Ibu buat mana ya? Mau cari. Nah, di sini kan ada kata nih, ada jenis kata. Berarti kan sebelum kita mempelajari kata dan di sini gini. Ada kata, ada di sini kelompok kata. Nah, kalau kata ini
Kalau kata itu biasanya dipisahkan oleh spasi. Ada spasi. Ini Ibu pakai mouse, jadi jelek tulisannya. Belum siap pakai ini. Pen, harusnya ada pen khususnya nih. Lagi belajar nih. Nah, kata itu cirinya ya. Nah, cirinya itu ada spasi gitu ya. Jadi kalau untuk membedakan, ada berapa kata nih dalam kalimat ini, cari aja gitu yang dibatasi spasi ya. Nah, jadi penanda kata itu ada dipisahkan oleh spasi. Nah, misalnya ini, jenis kata dan kelompok kata. Nah, ini ada berapa kata? Jenis kata dan kelompok kata. Ada berapa kata? 5, Bu. Nah, 1 gitu kan. 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5 gitu ya. Nah, itu ada 5 kata karena dipisahkan oleh beberapa spasi. Itu adalah penanda kata. Nah, kemudian setelah kata, setelah poin pertama kita belajar tentang kata. Yang keduanya kita akan maju ke frasa. Apa itu frasa? Frasa itu di sini nih, ada jelasnya. Hapus dulu. Di sini nah, di sini ada kelompok kata. Berarti yang namanya frasa itu frasa kok salah sih? Jadi kalau frasa itu nanti Pak saya lagi ngajar ya, sebentar ya. Kalau gini lah biar gampang ya. Frasa itu tadi minimal ada 2 kata atau boleh lebih. Jadi kalau 3 kata bisa nggak dikatakan frasa? Bisa tidak? Bisa, Bu. Bisa, Bisa, karena Ibu. minimal ada 2 kata ya. Kalau kata itu tadi kan gabungan beberapa huruf yang mempunyai makna itu adalah kata dan dipisahkan oleh spasi. Nah, sementara frasa itu adalah gabungan dari beberapa kata, minimal ada 2 kata atau lebih. Nah, gini. Ini untuk kata. Sekarang ada tingkatan berikutnya. Yang ketiga itu adalah klausa. Nah, mana nggak ada? Ada klausa. Klausa ini yang tadi disinggung oleh Teni. Jadi 2 kata tapi minimal ada subjek dan predikatnya. Nah, ini beda lagi ya. Jadi tadi yang kedua, yang 1 kata, ini ada yang keduanya frasa, yang ketiganya itu adalah klausa. Nah, klausa. Klausa ini adalah gabungan kata, beberapa kata, tapi minimal harus terdiri dari subjek dan predikat. Jadi ada 1 S, 1 P, itu minimal. S. Nah, ini klausa. Yang keempat itu baru kalimat. Nah, kalimat ini yang tadi Ibu singgung, ada kalimat simple, ada kalimat kenapa sih? Kok jadi hilang? Ya Allah. Nah, di bawah aja. Kalimat ini bisa terdiri atau berupa klausa, tapi kalau kalimat itu harus selalu, nah di sini nih contohnya nih. Kalau kalimat itu ini contoh. Selain itu, frasa merupakan kelompok kata yang non predikat.
Oh, ini nih ada penjelasannya. Jenis kata dan kelompok kata yang dominan digunakan dalam sebuah teks laporan observasi adalah verba atau kata kerja dan nomina. Untuk memahami hal tersebut, kamu harus mengetahui perbedaan antara kata dan frasa. Nah, ini Ibu singgung. Kata berbentuk morfem atau morfem bebas, yaitu satuan bahasa terkecil yang dapat memiliki arti maupun tidak yang bersifat bebas. Nah, itu kata ya. Nah, ini secara definisi. Frasa merupakan gabungan beberapa unsur namun tidak melebihi batas fungsi. Nah, melebihi batas fungsi itu maksudnya ketika dalam satu kalimat itu frasa itu tidak terpisah antara subjek dan predikat. Nah, gitu. Paham nggak? Misalnya gini, contohnya ada saya membeli sepotong roti. Nah, ini ada berapa kata? Ini ada berapa kata? Halo? Saya membeli sepotong roti. Ini ada berapa kata? Ada 4. Ada 4. Terus ada berapa frasa ini? Ada berapa frasa? 3, Ibu. Ada 3. Iya, kenapa? Karena saya sebagai subjek, ini ya, saya di sini sebagai subjek, membeli sebagai predikat, sepotong roti itu objek kan? Nah, jadi ada 3 fungsi. Fungsinya saya sebagai subjek, membeli sebagai predikat, sepotong roti itu sebagai objek. Aduh, ini waktunya tinggal hampir ini. Nanti Ibu perjelas di yang berikutnya ya. Kalian bisa cari-cari informasi tentang atau baca dulu nih, baca halaman 33. Nanti Ibu share ya bukunya kalau yang belum pegang buku untuk bisa lebih memahami bahwa kita akan mempelajari unsur kebahasaan yang sifatnya ke struktur kalimat ya, ke struktur kalimat. Kalau tadi struktur teks, sekarang ini lebih ke struktur kalimat tentang kata, frasa, klausa, dan kalimat ya. Ini karena waktunya tinggal 1 menit, Ibu tutup dulu ya screen-nya. Kita lanjut nanti di grup. Ini, aduh Desti, mohon maaf nih kita udah mau berakhir. Ini waktunya karena Ibu masih pakai yang free nih, jadi udah mau habis. Yang jelas dari unsur kebahasan ada tambahan gitu ya yang dari buku sehingga menambah pemahaman kalian, menambah wawasan kalian bahwa ada kata, frasa, dan klausa dan kalimat yang akan kita pelajari lebih lanjut. Nanti kalau ini mati, Ibu akan lanjut di grup WA ya untuk penjelasannya. Nanti Ibu buatkan juga PowerPoint-nya sehingga kalian mudah-mudahan bisa lebih memahami gitu. Sambil kalian baca, terus kalau ada masalah kalian boleh bertanya ya ke Ibu ya. Gitu dulu paling dari Ibu. Ini masih ada waktu sekitar 10 menit.